Shalom manusia yang perkasa, saya yakin pada hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita memuji Dia, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Memuji Tuhan kita yang sangat hebat. Oh haleluya, haleluya. Yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
dan kuagungkan. Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana Tuhan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau duduk di tahta-Mu Tuhan, Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya, na, 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 na. Na, 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 na. Engkau Tuhan yang baik di hidupku. Kami memuji tinggikan-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hati kami tidak akan berhenti mengucap syukur. Mensyukuri segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnalah senap hidup-Mu, agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senap hidupku, agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senap hidupku, agar indah. Sekali katakan, sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senap hidupku, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Oh sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sungguh hati kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan kami yang memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau berkati kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu yang menonton acara ini secara online, Kau urapi di dalam nama Yesus. Biarlah sukacita Tuhan ada di rumah,
dimanapun jemaatmu menonton pada saat ini. Biarlah sukacita Tuhan ada dimanapun berada. Ketika puji-pujian dinaikkan, mujizatmu terjadi atas kehidupan umatmu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kebaktian kami dari awal hingga selesai. Biarlah namamu ditinggikan dan Roh Kudusmu ada di tempat ini. Bersukacita memuji Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu lebih lagi. Semua jemaat Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Walaupun beribu musuh di kiri, belaksa musuh di kananku, semua kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Oh yeah, yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah. Sekali katakan, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kau sungguh luar biasa. You're magnificent Lord. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, melakukan perintah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Sekali kita nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Biarlah sisa hidup kami Tuhan selama kami ada di dunia ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sisa hidup kami yang ada di dalam dunia ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, memuji meninggikan Engkau, bersorak-sorai akan kemuliaan-Mu. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Isi kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kehidupan.
Firman-Mu yang selalu menuntun jalan hidup kami. Supaya hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau pimpin hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati kami semua Tuhan dengan kebenaran-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan dari rumah kita masing-masing kepada Allah dengan segenap hati kita. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita bersatu hati, satu suara mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama dengan saya Bapak Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami untuk beribadah, terlebih untuk menerima kebenaran-Mu yang akan menghidupkan kami, menguatkan, menumbuh kembangkan manusia batinia kami, manusia roh kami, diri kami yang sesungguhnya di hadapan-Mu. Terima kasih olehnya Roh Kudus memimpin pemberitaan firman-Mu ini, sehingga terbukalah semua pikiran umat-Mu mengerti dan menerima firman-Mu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, menyimpan dan memelihara firman-Mu sehingga firman-Mu menghidupkan kami semua. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami dan miliki. Apabila kita tidak memahaminya, maka kita akan menjalani sebuah kekristenan yang jatuh bangun. Sebuah kehidupan kekristenan yang tidak seharusnya, tidak semestinya. Padahal kalau kita mengingat, kekristenan adalah sebuah hasil dari karya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah karya yang maha agung dari Bapa di surga. Bukan saja menebus kita dari murka Allah, menebus kita dari hukuman Allah, memperdamaikan kita dengan Allah. Tetapi lebih dari itu, Kristus datang membawa sebuah kehidupan yang dengan jaminan kepastian akan kemenangan dalam mengarungi hidup yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kejahatan. Kepastian kemenangan ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan didasarkan kepada hasil karya Kristus. Kepastian ini adalah kepastian yang 100% pasti dan tidak mudah-mudahan. Sebab itu yakinkan diri kita masing-masing bahwa hidup dalam Kristus, hidup dari Allah yang kita miliki adalah sebuah kepastian hidup yang penuh dengan kemenangan di dunia yang penuh kegelapan, yang penuh dengan kejahatan ini. Nah, untuk itu supaya kemenangan yang pasti ini menjadi sebuah realita yang kita alami, kita harus memahami satu kebenaran prinsip yang mengatakan kepada kita bahwa manusia lama dan keinginan daging telah Tuhan selesaikan bagi kita. Sehingga dengan demikian kita tidak mengulang kesalahan di dalam mengiring Tuhan di sisa umur kita di bumi ini. Para kekasih Kristus,
Ada sebuah pepatah dunia yang mengatakan, seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Sebuah hal yang tidak semestinya dialami oleh seekor anak ayam yang ada di lumbung padi. Tentu dalam realita kehidupan binatang tidak akan terjadi seperti itu. Tapi ini adalah sebuah peribahasa yang hendak menyampaikan kepada kita sebuah kiasan bahwa ada orang-orang yang hidup di tengah kelimpahan, di tengah tersedia segala fasilitas untuk hidup yang baik, hidup yang terlebih di dalam Kristus, hidup yang memuliakan Allah, ternyata tidak hidup sebagaimana yang seharusnya. Mengapa bisa terjadi demikian? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea 4:6 mengatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Para kekasih Kristus, jadi kalau kita kurang pengetahuan firman Allah, akan membuat kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak seharusnya. Kita harusnya hidup dalam penuh kemenangan, tetapi hidup dalam kekalahan, dalam kejatuhan, jatuh bangun dalam kesalahan, dalam perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Yang secara khusus pagi hari kita akan bahas, akan kita baca, kita pelajari di Alkitab mengatakan bahwa manusia lama kita, keinginan daging kita telah diselesaikan. Para kekasih Kristus, apa yang dimaksudkan dengan kedagingan atau manusia lama atau keinginan daging itu sendiri? Tentu yang pertama harus kita ketahui adalah bahwa yang dimaksudkan dengan kedagingan atau manusia lama itu bukanlah daging dalam pengertian lahiriah ini. Juga tidak sama dalam pengertian daging yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26 ayat 41 yang mengatakan bahwa roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Daging yang Tuhan maksudkan di situ bukanlah daging dalam pengertian kedagingan yang kita bahas pada pagi hari ini. Sebagaimana yang Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Jadi kedagingan yang Tuhan maksud di sana adalah sebuah keadaan fisik ketika muridnya itu tidak bisa menguasai tubuhnya yang begitu lelah dan ngantuk untuk berdoa, berjaga-jaga dengan Tuhan satu jam saja mereka tidak sanggup. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging di situ menunjuk kepada manusia fisik lahirianya. Jadi yang dimaksudkan dengan kedagingan, menang atas kedagingan di sini bukanlah daging seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Mengapa bisa demikian? Tentu dengan alasan yang sangat jelas. Karena waktu itu para murid belum dilahirkan kembali. Tuhan Yesus belum menyelesaikan penebusan, menghancurkan kuasa dosa, menyelesaikan manusia warisan dari Adam yang pertama. Dan memang mereka belum dilahirkan kembali sebab kelahiran kembali terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi kondisi murid waktu itu tentu belum bisa memahami, belum bisa menerima pengajaran tentang kedagingan yang disingkapkan kepada Rasul Paulus setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku adalah jelas daging yang Tuhan maksudkan di situ tidak sama dengan kedagingan atau manusia lama yang disebutkan dalam surat-surat Rasul Paulus. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dimaksudkan dengan kedagingan di sini adalah manusia batinia yang diwariskan oleh kejatuhan Adam dan Hawa yang buat hati, jiwa, pikiran, perasaan manusia sudah dikuasai oleh dosa. Setan sudah mengambil bagian di dalam hidup manusia lewat dosa yang telah diwariskan oleh Adam. Sehingga manusia dalam seluruh hidup gerak hidupnya adalah menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan daging. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kedagingan di sini yang dimaksudkan sama dengan yang tadi saya sebutkan di awal adalah disebut dengan manusia lama atau identik dengan keinginan daging. Manusia lama atau keinginan daging atau kedagingan adalah sebuah kehidupan manusia yang takluk di bawah kuasa dosa, yang takluk kepada hukum dosa dan hukum maut
hukum kematian. Ini adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang diwariskan oleh kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, yang membuat manusia batinia yang lahir dari keturunan Adam mewarisi kejatuhan itu. Inilah yang dimaksudkan dengan manusia lama atau dengan sebutan keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kondisi ini manusia daging, manusia lama atau keinginan daging atau kedagingan itu meliputi seluruh keturunan Adam dan Hawa. Tidak ada seorang pun yang tidak termasuk yang lahir dari orang tua jasmani, ayah dan ibu. Semua manusia mewarisi akan manusia lama atau keinginan daging ini. Tidak ada seorang pun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang disebut dengan manusia lama, keinginan daging atau kedagingan itu sendiri. Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan di dalam daging atau kedagingan atau disebut dengan manusia lama atau keinginan daging itu. Kita buka di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 5 berbunyi demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dari 5 ayat ini kita bisa simpulkan hal yang sangat prinsip tentang keadaan seseorang yang berasal dari daging atau hidup dalam daging atau yang memiliki manusia lama atau keinginan daging itu. Hal yang prinsip yang pertama adalah bahwa orang yang hidup dalam daging atau tepatnya kalau sudah perhatikan di ayat 5 itu tidak saja bicara tentang mereka yang hidup menurut daging, tetapi dalam terjemahan dalam teks bahasa Yunaninya memiliki arti kata-kata dalam yang terjemahkan sesuai atau menurut daging atau after atau according to, bisa juga berarti down from atau keluar dari daging. Dengan kata lain, siapa yang berasal dari daging, dia pasti melakukan, memikirkan hal-hal yang berasal dari daging. Jadi yang pertama memberitahu kepada kita di ayat 5 adalah bahwa kepastian orang yang berada dari daging atau berasal dari daging, berasal dari manusia lama, memiliki keinginan daging, pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan daging. Tidak bisa tidak. Saya teringat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalimat Tuhan Yesus sangat jelas. Dari apa kita berasal, demikianlah kita bertingkah laku. Kalau seseorang itu berasal dari daging, maka tingkah lakunya tidak bisa tidak adalah manusia daging. Daging sekali lagi adalah manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Mereka, kita yang berasal dari roh, maka perkara roh lah yang kita pikirkan, perkara roh lah yang kita lakukan. Jadi dengan kata lain, dari mana seseorang itu berasal, dari apa dia berasal, demikianlah tingkah lakunya, tidak bisa tidak. Mereka yang berasal dari daging pasti memikirkan perkara-perkara daging, pasti melakukan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak sesuai, yang melanggar Tuhan dan firman-Nya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembacaan kita di Roma pasal 8 tadi ayat 5 sampai 8 memberitahu kepada kita bahwa orang yang berasal dari daging, ia pasti tidak memiliki damai sejahtera dengan Allah. Tidak memiliki hubungan yang damai dengan Allah. Melainkan dia sedang menuju kepada kematian kekal, hukuman kekal. Kenapa? Seluruh gerak hidupnya adalah bertentangan dengan Tuhan. Dan memang orang yang berasal dari daging adalah orang yang tidak memiliki hidup Allah.
tidak memiliki apa yang Allah berikan kepada orang yang berasal dari roh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang disampaikan kepada kita di Roma 8 ini tentang seseorang yang berasal dari daging adalah ia tidak mungkin takluk, tidak mungkin tunduk kepada firman Allah. Tidak mungkin ada kemampuannya untuk tunduk kepada firman atau hukum Allah. Sebaliknya dia punya hati yang selalu bertolak belakang. Karakternya selalu melawan Tuhan. Dia tidak mungkin tunduk kepada hukum Allah. Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas ayat 8 bahwa ayat yang ke-7 mengatakan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal itu memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau seseorang itu berasal dari daging, seseorang yang mewarisi kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, ia tidak mungkin takluk kepada hukum Allah, tidak mungkin menuruti Allah, tidak mungkin melakukan apa yang Allah mau. Sebaliknya ia adalah selalu bertentangan dengan Allah. Berarti saudaraku dikasih Tuhan, ini memberitahu kepada kita ia sedang berada di posisi yang sedang bermusuhan dengan Allah. Karena dengan jelas dikatakan kepada kita sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi tidak saja keinginannya atau pikirannya, perbuatannya yang menjadi permusuhan dengan Allah. Karena memang dasar dirinya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang dikuasai dosa. Dia selalu punya hati yang memberontak kepada Allah. Seperti sumbernya, yaitu si jahat itu sendiri. Iblis itu berbuat dosa dari sejak mula. Dia berbuat dosa dari dirinya. Dia membenamkan benih itu ke dalam Adam dan segenap keturunannya yang telah mengikuti keinginannya. Sehingga tidaklah mungkin mereka yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa bisa menuruti firman Allah. Yang ada adalah mereka selalu menentang Tuhan. Dan Alkitab mengatakan jelas tidak mungkin dia takluk kepada hukum Allah. Karena hal ini memang tidak mungkin bagi orang yang berasal dari daging atau berasal dari kejatuhan Adam yang pertama tadi. Yang berikutnya Bapak Saudaraku dikasih Tuhan memberitahu kepada kita bahwa siapa saja yang berasal dari daging, siapa saja yang mewarisi kejatuhan Adam dan Hawa, ia pasti hidup tidak berkenan kepada Allah. Ia pasti tidak berkenan kepada Allah. Sebab jelas dikatakan kepada kita mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu coba lihat betapa jelasnya Alkitab mendeskripsikan, menjelaskan, menyatakan kepada kita tentang sosok pribadi yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Yang disebut dengan manusia lama, keinginan daging atau kedagingan itu sendiri. Sosok pribadi yang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi dari sini kita mendapati betapa berbahayanya, betapa merusakkannya bagi anak-anak Tuhan yang tidak mengakui pengetahuan firman Allah, yang tidak bersedia menerima pernyataan kitab suci yang mengatakan bahwa dia sudah tidak punya manusia lama. Ia pasti menjalani sebuah kehidupan yang tidak memperkenankan hati Allah. Dia tidak mungkin hidup memperkenankan hati Tuhan. Dia pasti menjalani sebuah kehidupan yang jatuh bangun di dalam perbuatan daging. Jatuh bangun di dalam kenajisan. Tidak mungkin mampu dia hidup dalam kesucian, menghasilkan buah-buah kebenaran. Sebab itu mustahil bagi orang yang masih memiliki pandangan konsep atau menerima bahwa dia masih memiliki manusia lama untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran Allah. Karena sangat jelas sudah dinyatakan kepada kita. Mereka yang berasal dari daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin takluk tunduk kepada hukum Allah. Sebaliknya dia selalu menentang Tuhan, selalu melawan Tuhan, selalu menolak apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bagi kita yang sudah dalam Kristus haruslah kita menyadari akan kebenaran ini. Supaya kita jangan lagi memiliki konsep pemikiran setelah kita dalam Kristus bahwa kita masih memiliki manusia lama. Ketika anak Tuhan tidak memiliki
tidak memiliki dan tidak menerima pernyataan kebenaran firman Tuhan ini, maka dosa memiliki kesempatan untuk masuk dalam dirinya, menipu orang demikian dan kembali menguasai. Sebab manusia lama atau keinginan daging atau kedagingan itu merupakan tubuh bagi dosa untuk melakukan kegiatannya. Tubuh bagi dosa untuk kembali menguasai manusia. Tubuh di sini bukan jasmani yang saya maksudkan, yang dimaksudkan oleh Alkitab utamanya. Tapi dan memang nanti mewujud nyatakannya lewat tubuh fisik ini, anggota tubuhnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena ini dengan jelas disampaikan kepada kita di dalam Kolose pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dalam Dia kita telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, kalau terjemahan kita di Indonesia ini kurang tepat. Yang tepat adalah terdiri dari penanggalan akan tubuh dosa daging. Tubuh dosa daging. Jadi tubuh dosa daging itu dilepaskan ketika kita menerima sunat Kristus aja, kita mati disalibkan bersama Kristus. Maka tubuh dosa daging itu dilepaskan, ditanggalkan. Apa itu? Nah, itu mendapatkan dengan jelas kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 yang mengatakan kepada kita demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa. Supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh dosa ini sama dengan manusia lama. Yang ditanggalkan itu adalah tubuh dosa daging. Yang disalibkan itu adalah manusia lama. Jadi ketika anak-anak Tuhan tidak memiliki pemahaman kebenaran ini, bahwa manusia lamanya telah disalibkan, keinginan dagingnya telah disalibkan, maka dia kembali memberi tubuh bagi dosa untuk kembali berpijak dalam manusia batinnya yang mendatangkan kuasa dosa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Tuhan. Atau menghasilkan perbuatan-perbuatan daging atau keinginan-keinginan daging itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, disinilah membuat anak Tuhan itu seperti anak ayam mati di lumbung padi. Tuhan Yesus telah mengarahkan hal-hal yang merintangi manusia untuk hidup dalam perkenanan Allah. Tapi karena ketidaktahuan anak-anak Tuhan akhirnya hidup dalam sebuah kehidupan yang sangat tidak memperkenankan hati Tuhan. Sebuah kehidupan yang tidak semestinya. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 juga dengan terang benderang Alkitab memberitahu kepada kita berkenaan dengan keadaan keinginan daging atau manusia lama itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, dengan jelas dikatakan kepada kita di Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kita yang percaya Kristus, kita menjadi milik Kristus, kita bersatu dengan Dia dalam kematian dan kebangkitan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini jelas. Dalam tenses yang digunakan dalam bahasa ini adalah bentuk auris, sebuah kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau dan tidak diulang. Artinya ketika kita menerima Kristus Tuhan Juru Selamat, memberi diri dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus, di saat itulah manusia lama itu, keinginan daging dengan segala nafsu dan keinginan ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Alkitab dengan terang benderang memberitahu kepada kita, kita yang menjadi milik Kristus Yesus, sadarilah. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia lama atau keinginan daging dengan segala hawa nafsunya atau yang disebut dengan kedagingan itu telah disalibkan. Tapi kalau anak Tuhan tidak memiliki pengetahuan kebenaran ini, tidak mengakui firman Tuhan ini, maka di mindset, di pola pikirnya menjadi pijakan bagi dosa untuk masuk. Dosa mendapatkan basis, markas untuk melakukan
modus operandinya dalam batinnya membangkitkan berbagai-bagai keinginan yang jahat yang akhirnya diwujud nyatakan lewat anggota tubuhnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat, jadi kalau anak Tuhan tidak memiliki pengetahuan kebenaran firman ini, dia pasti menjalani sebuah kehidupan yang mengakui dia masih punya manusia lama, masih punya keinginan daging, masih punya kodrat dosa atau dosa warisan atau sinful nature yang diwariskan oleh kejatuhan Adam dan Hawa itu. Ia pasti tidak mungkin hidup berkenan kepada Allah. Dia tidak mungkin takluk pada firman Allah. Hatinya mungkin mau ingin menyenangkan Tuhan, tapi dia tidak mungkin bisa mewujudkan. Dia akan terjadi pergumulan antara daging dan roh. Kata Alkitab dengan jelas di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya hatinya yang sudah lahir baru dari Allah kepingin hidup menyenangkan Tuhan, tetapi di sisi lain dia melihat ada sebuah kegiatan kekuatan dosa yang keinginan daging yang muncul dalam dirinya. Dia tidak sanggup taklukkan. Alkitab mengatakan yang menang pada akhirnya adalah keinginan daging. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya mereka melakukan keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena dosa kembali mendapati diri orang itu memiliki tempat pijakan bagi dosa. Tentu ada kuasa kegelapan, si jahat itu masuk membangkitkan berbagai keinginan jahat menguasai dia. Sehingga akhirnya dia melakukan lagi perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan dosa lewat anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, betapa merugikannya bagi umat Tuhan kalau tidak memiliki pemahaman yang tepat akan firman Allah, atau tepatnya tidak bersedia menerima kebenaran Alkitab yang disampaikan kepada kita. Dia pasti menjalani sebuah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Dia tidak mungkin jadi Kristen yang bertumbuh dewasa, tidak mungkin. Karena Alkitab dengan jelas yang tadi saya sudah sebutkan. Orang yang mengakui berasal dari daging, memiliki keinginan daging, memiliki manusia lama. Dia tidak mungkin menuruti firman Allah. Tidak mungkin berkenan. Sebaliknya dia musuh Tuhan. Dalam hati pikirnya selalu menginginkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang najis yang tidak Tuhan kehendaki. Padahal orang demikian dia sudah menjadi milik Kristus. Oleh karena dia tidak memiliki pengetahuan, tidak bersedia menerima firman Allah yang seutuhnya. Maka dosa kembali menipu dia, setan kembali melancarkan serangan kegiatannya, memunculkan hal-hal yang jahat dalam dirinya. Sehingga orang itu tak berdaya. Karena kenapa? Dia memberi pijakan bagi kuasa gelap, kuasa dosa itu untuk bekerja kembali. Padahal Alkitab dengan terang benderang tidak saja memberitahu kepada kita manusia lama itu telah disalibkan, keinginan daging dengan segala hal telah disalibkan. Tidak saja itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di Roma pasal 8 yang tadi kita baca 5-8 ayat 9 dengan lantang memberitahu kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang mengatakan demikian kepada kita bahwa tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Setelah 5-8 menjelaskan tentang sifat karakter daging yang sangat buruk dan jahat itu, firman Tuhan menyampaikan kepada kita yang telah menjadi milik Kristus Yesus, yang telah bertuhankan Tuhan Yesus, yang telah lahir dari firman Roh Allah menjadi milik Allah, mengatakan kepada kita dengan lantang bahwa kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini kalimat ini sangat tegas dan sangat terang benderang memberitahu kepada kita. Secara prinsip kebenaran Allah, setiap orang yang menjadi milik Kristus Yesus adalah orang yang lahir dari roh. Manusia lamanya telah disalibkan, keinginan daging dan hawa nafsu telah disalibkan, warisan dosa telah diselesaikan, kuasa dosa telah dihancurkan. Sekarang dia berasal dari roh
Dia tidak hidup dalam daging. Dia tidak hidup dalam daging. Sekali lagi dengan lantang diberitahukan kepada kita. Karena kita memiliki roh Allah. Kita berasal dari Allah. Kita lahir dari roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Berasal dari roh pasti hidup di dalam roh. Berasal dari daging dia pasti hidup di dalam daging. Cuma bagi kita anak Tuhan adalah dia seharusnya hidup dalam roh karena berasal dari roh. Tapi oleh karena jiwanya tidak memiliki pengetahuan firman Allah. Dia tidak mengakui firman Allah sebagaimana disampaikan kepadanya. Maka orang demikian dia telah memberi pijakan bagi dosa untuk kembali menguasai dia. Para kekasih Kristus, mari kita sadari dengan segenap hati kita. Bahkan di ayat 1 dan 2 di pasal 8 memberitahu kepada kita yang tadi saya katakan saudaraku bahwa definisi kedagingan atau manusia lama itu adalah warisan manusia lama, kejatuhan dari Adam dan Hawa diberikan kepada keturunannya. Mereka itu roh dan jiwanya, manusia batinnya telah dikuasai dosa dan takluk kepada hukum dosa dan hukum kematian atau hukum maut. Dan Alkitab dengan lantang juga memberitahu kepada kita bahwa kita yang ada di dalam Kristus sekarang tidak ada penghukuman bagi kita. Tidak ada pelanggaran yang kita lakukan. Kenapa? Karena hukum roh kehidupan. Roh yang memberi hidup. Roh Tuhan yang melahirkan kita, beri kita hidup ilahi. Buat kita lepas dari hukum dosa dan hukum kematian, hukum maut. Sehingga dengan demikian sangat jelas kita yang menjadi milik Kristus Yesus, kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki roh Allah. Kita yang lahir dari firman roh Allah, kita sepenuhnya telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari hukum dosa dan hukum maut. Manusia lama telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau umat Tuhan tidak memiliki pemahaman kebenaran ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka orang itu tidak hidup dalam roh, tapi hidup dalam daging. Itu sebabnya firman Tuhan dengan lantang melalui Rasul Paulus disampaikan kepada kita, kepada gerejanya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh firman Allah. Akuilah keberasalanmu dari roh Allah, dari firman dan roh Allah. Akuilah kebenaran firman Allah yang menyatakan tentang manusia lama, keinginan daging, atau dosa warisan, atau kodrat dosa telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Akuilah. Sebab ketika tidak bersedia mengakui, maka setan mendapat kesempatan lewat dosa menguasai orang itu lagi. Para kekasih Kristus, jangan seperti anak ayam yang mati di lumbung padi dalam hidup kekristenanmu. Jangan menjadi Kristennya di mana saudara menjalani sebuah kehidupan yang tidak sesuai yang telah Tuhan perbuat bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pribadi saya tidak mau. Saya pribadi saya menerima sepenuhnya firman Allah itu. Saya simpan di hati, saya ubah pola pikir saya. Saya mengatakan, saya mengakui manusia lama saya sudah tidak ada. Dan memang itu sudah tidak ada. Sebab itu tidak ada pergumulan dosa dalam hidup saya. Kenapa? Karena kebenaran firman itu adalah mutlak sepenuhnya. Mutlak sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita yang ada di dalam Kristus, kita yang telah menjadi milik Kristus. Yakinkan dirimu Bapak Ibu saudaraku. Setelah engkau percaya kepada Yesus Kristus, mengakui ketuhanannya dalam hidupmu dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka Bapak Ibu Saudara adalah milik Kristus. Engkau ada di dalam Kristus. Terimalah pernyataan Alkitab tentang kita. Keberadaan kita, status kita, karakter kita yang kita miliki setelah kita di dalam Kristus. Setelah kita menjadi milik Kristus. Yang dengan lantang tadi saya sudah menyampaikan beberapa poin yang mengatakan bahwa sungguh manusia lama kita telah turut disalibkan. Atau sebutan lain, keinginan daging dengan segala hawa nafsunya telah disalibkan. Atau disebut dengan dosa warisan, kuadrat dosa, sinful nature,
telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Sadarilah kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku. Akuilah firman Tuhan ini. Terimalah kebenaran ini para kekasih Kristus. Maka kita akan memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup dalam realita kemenangan yang Tuhan Yesus telah perbuat bagi kita. Supaya Bapak Ibu Saudara menjalani hidup kekristenan yang tidak jatuh bangun dalam dosa. Itu sebabnya ketika kita menyadari mengapa manusia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan tidak dapat berbuat dosa, malahan dikatakan kepada kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Semua orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi ada dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia berasal dari Allah. Karena alasan inilah kebenaran itu dapat dipahami dengan tepat. Yang lama-lama warisan dari kejatuhan Adam dan Hawa diselesaikan dengan Tuhan dengan tuntas di atas kayu salib, tidak disisakan. Lalu diberikan yang baru, kita dilahirkan dari Allah, diberi kodrat ilahi seperti dikatakan 2 Petrus 1 ayat 4, diberi natur ilahi, dilahirkan dari benih ilahi dalam diri kita. Pantasan kita bisa hidup dalam perkenanan Allah. Karena yang rusak dari warisan Adam diakhiri dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan tidak sampai di situ saja. Tapi Allah berikan segala yang baru yang berasal dari Allah. Hidupnya, sifatnya, karakternya menjadi milik kita. Dan ini menjadi realita yang pasti kita alami ketika kita memiliki pengetahuan firman Allah. Kita percaya penuh memperbaharui pikiran kita dengan firman Allah. Maka Bapak Ibu akan menjalani sebuah kehidupan yang sungguh tidak hidup dalam daging. Tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan dosa. Sebaliknya menghasilkan perbuatan buah-buah kebenaran, buah-buah kekudusan, kesucian yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Memuliakan nama Tuhan, memberkati banyak orang. Para kekasih Kristus, akuilah firman Allah ini. Hidup dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan, sebuah kepastian kemenangan. Sehingga dengan demikian kita boleh menggenapi apa yang Allah kehendaki sepanjang umur hidup kita. Bukan lagi hidup berjuang melawan dosa. Karena manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan manusia lama atau keinginan daging. Dan tidak seorang pun yang sanggup. Dan puji Tuhan, Allah menyelesaikannya bagi kita di dalam Kristus. Allah telah menuntaskannya bagi kita. Jadi terimalah hasilnya dan kenakanlah. Maka Bapak Ibu pasti hidup dengan kemenangan yang pasti itu. Sehingga dengan demikian hidup kita tidak lagi berkutat di hal-hal yang jatuh bangun dalam dosa. Tapi kita bertumbuh dalam pengetahuan firman Allah. Sehingga kita boleh melakukan kehendak Allah di bumi ini. Melakukan apa yang Bapa inginkan. Melakukan apa yang Tuhan embankan kepada kita sebagai anggota tubuhnya, sebagai gerejanya di bumi ini. Menyelesaikan panggilan kita. Berpegang teguh atas firman ini. Yakinkan dirimu dengan kebenaranmu bahwa engkau berasal dari Allah. Engkau lahir dari roh dan firman Allah. Tidak lagi punya manusia lama, tidak punya lagi keinginan daging. Melainkan kamu hidup dalam roh Allah. Maka hidupmu akan berbuah-buah dalam kebenaran dan kekudusan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Saudaraku untuk menerima perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu distribusikan roti anggur yang sudah disiapkan. Dan mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan pujian. Bukan dengan barang yang fana. Kau telah membayar dosaku. Kau telah mati. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku, terima kasih Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, terima kasih Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati, yes, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang sangat besar, menganugerahkan Kristus bagi kami dengan mati di atas kayu salib menggantikan kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami peroleh keselamatan, peroleh kemenangan atas manusia lama, dosa dan kuasa kegelapan. Terima kasih. Olehnya Bapa di surga, berkatilah roti dan anggur ini, sehingga olehnya kami makan dan minum dalam iman. Sungguh roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, diperbaharui, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dalam kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini, menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum, mari bersama dengan saya mengucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan, kuasa dosa telah dihancurkan, tubuh dosa telah dipatahkan. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama dengan segala hawa nafsu dan keinginannya telah disalibkan bersama Kristus. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, lahir dari roh dan firman-Mu, memiliki hidup baru untuk mengabdi, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya, Tuhan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau melahirkan kami dari roh dan firman-Mu, sehingga kami berasal dari roh, hidup dalam roh. Dari roh-Mu, dari kekuatan-Mu kami hidup. Sungguh berkenan hidup dalam damai sejahtera. Hidup berbuahkan buah kebenaran dan kesucian. Oleh karena roh dan firman-Mu telah menjadi hidup kami. Haleluya. Glory Serana Rambo Ranina Ramase Kiralo. Perbuatan-Mu ajaib, kemenangan yang pasti menjadi milik kami. Kristuslah kemenangan kami, Kristuslah hidup kami. Glory, haleluya. Kerana ramboran narabasi hirelo. Bagi Allah di tempat maha tinggi, oleh karena perbuatan yang sangat ajaib yang diperbuatnya bagi kami di dalam Kristus, menghancurkan kuasa dosa, mematikan manusia lama, menyalibkan keinginan daging, memberi kami hidup dari roh, dari diri-Mu, hidup yang baru, memiliki sifat dan kodrat ilahi, sifat dari-Mu. Karena kami berasal dari-Mu ya Allah. Kemenangan adalah kepastian buat setiap kami yang berasal dari roh, hidup dari roh-Mu, dari firman-Mu, lahir dari diri-Mu ya Aba, ya Bapa. Glory, glory, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu pasti dipermuliakan dalam hidup kami yang hidup oleh Roh-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu, hidup oleh firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory Shenarambo Shikiranderanda. Haleluya, haleluya.
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Para kekasih Kristus, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kurang sehat? Taruhlah tanganmu di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tinggalkan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua roh yang menyebabkan sakit penyakit dan kelemahan pergi dan tinggalkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tanganmu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para permata hati Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal serta tetap bersama dengan kita. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Kau hidup dalam hidup yang baru dari roh, hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh, menghasilkan buah-buah roh dan memuliakan Bapamu di surga. Sungguh dimanapun kau berada di rumah tanggamu diberkati. Di pekerjaanmu berbuah-buah berlipat-lipat ganda. Di studimu diberkati. Di masyarakat kau menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dengan hidup dalam kemenangan, dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berpegang teguh kepada firman Allah. Jangan memiliki pemahaman konsep yang tidak berasal dari firman Tuhan. Jangan memberi pangkalan kepada setan yang dosa atau masuk. Sadarilah, manusia lama, keinginan daging telah Tuhan selesaikan dengan sempurna bagi setiap kita. Dosa telah dihancurkan. Dan kita sudah hidup dalam hidup yang baru yang berasal dari Roh Allah. Dipimpin oleh Roh-Nya. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari anugerah kepada anugerah. Dari iman kepada iman yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.